Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semuanya, bagaimana kabar kalian semua? Semoga di tengah wabah virus corona yang melanda di Indonesia pada saat ini, kita semua selalu diberikan kesehatan serta keselamatan dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Perkenalkan, nama saya Rizky Pratama. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang komunikasi serta mencontohkan bagaimana komunikasi yang tidak efektif serta bagaimana yang seharusnya agar komunikasi tersebut dikatakan efektif. Yang pertama, komunikasi menurut Anwar Arifin yaitu jenis proses sosial yang erat kaitannya dengan aktivitas manusia serta syarat akan pesan maupun perilaku. Adapun sederhananya, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi dari seorang komunikator atau dapat kita sebut dengan penyampai pesan kepada seorang komunikan atau yang diberikan pesan. Kemudian tujuan komunikasi yang pertama, agar pesan yang ingin disampaikan dapat dimengerti dengan baik dan tidak terjadi kesalahpahaman dari pihak komunikan. Yang kedua, menjadi penggerak orang lain untuk mengerjakan sesuatu, misalnya kegiatan kerja bakti, kegiatan bakti sosial, kegiatan sosialisasi, dan kegiatan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, agar ide, gagasan ataupun pendapat dari kita dapat diterima dengan baik oleh orang lain dalam suatu musyawarah atau rapat. Kemudian fungsi komunikasi sendiri yang pertama, untuk menyampaikan suatu informasi. Yang kedua, sebagai penyampai pendapat agar dapat dipahami. Yang ketiga, untuk meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, untuk bersosialisasi dengan orang lain. Yang kelima, untuk mengisi waktu luang, misalnya telepon ataupun video call. Kemudian yang keenam, untuk bisa mempengaruhi orang lain. Yang ketujuh, agar dapat mengenali diri sendiri. Selanjutnya, syarat komunikasi. Yang pertama, adanya sumber. Kemudian adanya komunikator atau penyampai pesan. Kemudian adanya pesan. Kemudian yang keempat, adanya saluran. Yang kelima, adanya komunikan atau penerima pesan. Yang keenam, adanya efek atau hasil dari suatu komunikasi tersebut. Kemudian proses komunikasi. Yang pertama, penginterpretasian. Proses ini terjadi pada diri komunikator yang mendasari untuk melakukan komunikasi. Yang kedua, penyandian. Masih terjadi pada komunikator. Terjadi proses pengubahan pesan abstrak ke dalam lambang komunikasi melalui proses encoding. Kemudian yang ketiga, pengiriman. Terjadi ketika komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan. Kemudian yang keempat, terjadi perjalanan. Ini terjadi antar komunikator dan komunikan. Proses ini terjadi sejak komunikator menyampaikan pesannya yang dikirim hingga pesan tersebut diterima oleh komunikan. Yang kelima, penerimaan. Terjadi ketika pesan yang dikirimkan telah sampai kepada komunikan. Yang keenam, penyandian balik, yaitu terjadi pada diri komunikan sejak pesan diterima dan diolah dalam diri komunikan. Yang ketujuh, penginterpretasian. Proses ini kembali terjadi. Yang pertama tadi kan terjadi pada seorang komunikator. Kemudian yang proses ketujuh ini terjadi pada diri komunikan. Kemudian proses ini terjadi sejak pesan diuraikan pada diri komunikan sehingga timbullah feedback untuk diteruskan kepada komunikator. Selanjutnya, komunikasi yang efektif menurut saya yaitu suatu komunikasi yang tidak menimbulkan kebingungan pada diri komunikan. Bisa juga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kemudian tujuannya yaitu yang pertama, untuk memudahkan orang lain dalam memahami pesan yang ingin kita sampaikan, serta dapat menimbulkan feedback dari komunikan pada komunikator. Kemudian, agar komunikasi dapat efektif,
Maka seorang komunikator harus mempunyai antara lain: yang pertama, menguasai pesan yang akan disampaikan; yang kedua, pandai memilih kata yang akan disampaikan; yang ketiga, dalam penyampaian harus bersikap tenang dan percaya diri; keempat, mimik wajah sebaiknya mengikuti isi pesan yang akan disampaikan. Kemudian, adapun hambatan yang sering terjadi sehingga komunikasi tersebut dikatakan tidak efektif. Yang pertama, terjadinya suatu kebisingan. Kedua, keadaan psikologis komunikan. Ketiga, kurangnya pengetahuan komunikator maupun komunikan dalam menyampaikan pesan maupun penerimaan pesan. Kemudian yang keempat, terdapat perbedaan bahasa. Kelima, isi pesan bertele-tele. Keenam, prasangka. 7, ketidakfokusan. Yang kedelapan, bersifat satu arah. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh tentang bagaimana komunikasi yang tidak efektif itu, dan seperti apa sih yang seharusnya agar komunikasi itu dapat tersampaikan pesan. Ngapain lu? Mau lu ambil aku Lu itu kalau ngomong sama gue kan nggak bisa bahasa Jawa. Kalau kamu bilang sama saya bahasa Jawa kan jadi nggak efektif. Kamu jawabannya. Makanya kalau sama yang beda bahasa harus sama bahasa. Coba kita lagi apa? Terus kamu bisa nanya, ya, nah kayak gitu dong. Jadi komunikasinya kan bisa nyambung dan pesan yang mau sampaikan kan bisa terima gitu. Bagian pam bulan ini sudah kamu cari pam, bagian air. Sudah kamu pencet belum yang bulan ini? kemana? Bulan ini semuanya lah sudah kamu pencet belum? Bulan ini. Oh, woi, udah sih. Apa? Bentar. Ya, kalau ada orang dengar dulu, penting ini. Ini tagihan pam bulan ini udah kamu pencet belum? Kayaknya udah. Udah. Kamu belum mati? Yang itu sama yang di belakang saya. Yaudah ntar suruh masukin datanya mau di-store kemana ya? Udah lanjutin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.